Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Safitri. Saya mengajar di SMP Darussalam Kepanjen, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 pada LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 22314708308315. Nomor peserta 200102713299. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi perubahan sosial budaya dan globalisasi. Submateri upaya menghadapi globalisasi. Berikut video pembelajaran saya. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Alhamdulillah kita semuanya sudah dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, silakan dirapikan dulu bajunya, kerudungnya, ya, yang putri, kopiahnya juga boleh dirapikan, nggih, biar kelihatan ganteng dan cantik semuanya, nggih. Kalau ada sampah di bawah boleh diambil. Nah, ini ya, supaya kita bisa menjaga kebersihan, ya, supaya kita bisa menjaga kebersihan. Ketua kelasnya siapa? Pandu, ya, silakan dipimpin kita berdoa. Bersiapan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini ada yang nggak masuk anak-anak? Ada. Siapa yang nggak masuk hari ini? Ajeng. Sama siapa lagi? Widi. Ajeng sama Widi. Kenapa Ajeng nggak masuk? Nggak tahu. Nggak ada keterangan ya. Berarti saya Alfa. Ajeng. Sama Widi, kenapa Widi? Boten semerap, nggak tahu nggih? Ya, nggak tahu. Berarti saya Alfa juga. Hari ini tanggal berapa? 5. Tanggal 5. Hari apa, Nana? Hari Rabu ya. Hari Rabu. Tanggal 5 Oktober tahun 2022. Tanggal 5 Oktober, ada yang tahu kita peringati sebagai hari apa? ABRI. Hari ABRI. ABRI kepanjangan dari apa? Angkatan Bersenjata Republik. Iya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, atau dikenal dengan TNI, Tentara Nasional Indonesia. Baik, untuk rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya, sebagai wujud dari rasa nasionalisme. Nah, sudah terlihat semuanya? Sudah. Oke. Kita berdiri dulu. Sebagai wujud rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak silakan berdiri dulu.
Sudah siap berdiri semuanya? Sudah. Harga Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 3 kali tepuk kita. Oi, oi, oi. Silakan duduk lagi anak-anak. Buku tulisnya sudah disiapkan anak-anak? Sampun. Buku paketnya silakan dicek dulu. Buku paket, buku tulis, ya. Buku paket, buku tulis, alat tulisnya juga, ballpoint, pensil, silakan disiapkan semuanya. Ya, sudah disiapkan ya. Masih ingat dengan materi yang sebelumnya? Masih. Materi kita sebelumnya tentang apa? Dampak positif dan negatif globalisasi. Iya, dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Ada yang masih ingat tentang dampak positif dari globalisasi? Berkembangnya iptek. Iya, berkembangnya Iptek. Berkembangnya iptek. Ada yang bisa memberikan contoh dari perkembangan iptek yang ada? Adi Yoga. Mengerjakan tugas dengan menggunakan laptop. Ada lagi yang mau menyebutkan dari dampak positif globalisasi? Ya, silakan. Meningkatnya efektivitas dan efisien waktu. Ada yang bisa memberikan contoh dari meningkatnya efektivitas dan efisiensi waktu? Ada yang bisa memberikan contoh, anak-anak? Ada yang bisa? Membeli tiket online tidak perlu datang ke tempatnya. Baik, berarti ketika kita akan berpergian jauh, misalnya dengan menggunakan pesawat, maka kita tidak usah langsung datang ke bandara, tetapi bisa membeli tiket secara online melalui aplikasi suatu HP ya. Baik, untuk dampak positifnya sudah paham, kita lanjutkan yang dampak negatif. Ada yang masih ingat dampak negatif dari globalisasi? Ada yang masih ingat? Westernisasi atau budaya kebarat-baratan. Westernisasi atau budaya kebarat-baratan. Misalnya, ya, ada seseorang yang rambutnya disemir atau dicat. Kemudian ada lagi? Ya, cara berpakaian atau tren baju ya yang sudah menggunakan atau meniru gaya orang-orang barat ya. Untuk yang berikutnya, ada yang masih ingat lagi dampak negatif dari globalisasi? Oh ya, Firman silakan. Demoralisasi atau menurunnya akhlak atau moral seseorang. Terus ya, jadi yang kedua tadi adalah demoralisasi. Jadi yang kedua adalah demoralisasi atau menurunnya, merosotnya akhlak atau moral seseorang. Nah, kalau zaman dulu ya, seseorang itu ketika lewat di depan orang yang lebih tua itu akan mengucapkan permisi, nyun sewu. Nah, seperti itu. Kalau sekarang apa anak-anak? Sudah tidak ada sopan santun. Nah, itulah yang dimaksud dengan demoralisasi karena sudah meniru gaya orang barat, orang-orang Eropa. Ya, baik. Sudah difahami atau sudah dimengerti dari materi yang kemarin, berarti kita lanjutkan. Untuk hari ini kita akan membahas tentang upaya menghadapi globalisasi. Halaman berapa, Nana? Buku paketnya?
142, yaitu tentang upaya menghadapi globalisasi. Upaya menghadapi globalisasi. Untuk itu kita lihat dulu tujuan pembelajaran dari upaya menghadapi globalisasi. Terlihat anak-anak? Ya, kelihatan ya. Dari tujuan pembelajaran yang ada yang mau membacakan anak-anak? Ya, silakan Salsa. Setelah mengamati video dan gambar, peserta didik diharapkan mampu mendiferensiasi upaya menghadapi globalisasi dengan benar. Ya, ada yang tahu apa itu arti dari mendiferensiasi? Mendiferensiasi sama dengan mengamati, mengelompokkan, membedakan. Ya, benar. Kemudian yang kedua, ada yang mau membacakan? Ya, Indah. Ya, silakan Indah. Berdiri boleh, Dok? Boleh berdiri, Nak? Ya, boleh berdiri, Nak. Setelah melakukan diskusi, peserta didik diharapkan mampu menguraikan upaya menghadapi globalisasi terhadap kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, jadi yang kedua adalah setelah kita berdiskusi ya, setelah kalian nanti berdiskusi bersama ya, diharapkan mampu menguraikan ya. Menguraikan itu artinya sama dengan menyebutkan. Jadi disebutkan ya, yang termasuk dalam upaya globalisasi itu apa saja, sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Dibagi menjadi berapa bidang anak-anak? Ada 5. Yang satu bidang apa? Sosial budaya ya, yang budaya. Yang kedua iptek. Yang ketiga ekonomi. Yang ketiga, yang keempat komunikasi. Yang kelima transportasi. Jadi ada 5 bidang ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah setelah menyelesaikan LKPD, ya peserta didik diharapkan mampu menyajikan hasil diskusi tentang upaya menghadapi globalisasi dengan tepat. Nah, sudah ya, anak-anak bisa disaksikan video tentang upaya menghadapi globalisasi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bertemu dengan saya, Pupur, guru IPS di SMP Budi Utama Yogyakarta, dan kita akan belajar IPS materi SMP. Hari ini kita akan mempelajari tentang upaya-upaya menghadapi globalisasi. Globalisasi merupakan tantangan alat transportasi lokal. Kesimpulannya untuk materi hari ini, yaitu upaya yang dilakukan dalam. Ya, dari tayangan video yang ada pertanyaan anak-anak? Oh ya, oke, silakan. Yang mau bertanya boleh ditulis di depan. Ayo nak, silakan. Maju depan. Ya. Ini kapurnya? Oke. Kemudian ada lagi? Ada lagi? Ada lagi tadi yang sudah ngacung-ngacung, silakan. Oke. Globalisasi bidang ya, baik, terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan ya.
upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang budaya. Nah, yang kedua, upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang iptek. Ya, yang ketiga, upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Ya, baik anak-anak. Nah, ini perlu kita bahas ya. Karena itu silakan anak-anak membentuk kelompok ya. Sebelum membentuk kelompok sudah ngantuk? Boten. 2 kali tepuk kita. Nah, silakan kita bentuk kelompok anak-anak seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya ya. Kelompoknya silakan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Ya, ayo. Ayo. Wes ayo. Kelompoknya yang di mana, Le? Nggih, yang sini. Oh. Kelompok 1? Yang mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 nanti membahas tentang upaya menghadapi globalisasi bidang budaya. Kelompok 2 membahas globalisasi di bidang iptek ya, upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Kelompok 4 yang mana kelompok 4? Oh iya, kelompok 4? Komunikasi. Iya, upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi. Kelompok 5? Oh iya, upaya menghadapi di bidang transportasi. Baik anak-anak, untuk perwakilan dari kelompoknya silakan maju. Saya kasih bahan ajar sama LKPD ya. Nggih. Ini nak. Nggih, silakan. Ya. Sudah diterima ya. Saya jelaskan dulu anak-anak ya. Di situ ada LKPD ya. Selain mengerjakan LKPD, nanti anak-anak juga akan membuat peta konsep ya. Jadi ada 2 kegiatan, silakan didiskusikan tentang pembagian tugas dari masing-masing anggota kelompok. Ada yang mengerjakan LKPD, ada yang mengerjakan peta konsep. Oke, untuk alatnya silakan perwakilan maju lagi untuk mengambil bahan yang digunakan untuk membuat peta konsep. Ini spidol alatnya, ini sama kertasnya. Silakan disaksikan dulu di papan yang ada sesuai dengan LKPD yang sudah Bu Guru kasihkan, nggih. Nah, di situ ada gambar apa anak ini? Ada gambar apa ini? Ya, festival angklung. Kemudian gambar yang berikutnya, ini gambar apa? Ya, promosi budaya daerah. Untuk sebelah kanannya ini gambar apa? Handphone, ya handphone. Terus yang bawahnya lagi gambar media sosial. Nah, ini yang 2 ini, ya berarti digunakan untuk menghadapi globalisasi di bidang iptek dan komunikasi. Ya, baik, silakan kembali lagi melanjutkan aktivitas kelompoknya. Jangan lupa untuk dibagi masing-masing tugas per kelompok ya, sehingga bisa terselesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Baik, silakan dilanjutkan anak-anak. Bagaimana untuk pembagian tugas di kelompok ini anak-anak? Jadi bagaimana teman-teman untuk membagikan tugasnya? Saya mau mengerjakan lembaran kami. Akan membuat peta konsep. Ya, baik, berarti sudah jelas ya pembagian tugasnya, karena guru akan selalu memantau untuk nilai per individu sama nilai kelompoknya ya. Jadi silakan dilanjutkan untuk kegiatan diskusinya. Jangan lupa pertimbangkan waktu yang ada sehingga bisa memperoleh hasil yang maksimal. Oke, ada pertanyaan? Boten. Baik, silakan dilanjutkan, Dok. Untuk kelompok 5 sudah pada tahapan apa? Menempel sama mengerjakan LKPD. Oh iya, ada yang menempel, kemudian ada yang menulis, kemudian ada yang mengerjakan
LKPD. Zaman bagian apa? Mencari sumber. Oh iya, ya wes. Ada kesulitan? Butuh bantuan? Enggak ada. Oke, baik dilanjutkan anak-anak ya. Karena nilainya tetap saya ambil baik itu yang individu maupun yang kelompok. Oke, baik, ada yang ditanyakan? Boten. Ya wes, baik. Dilanjutkan lagi ya. Untuk kali ini kita tampil presentasinya berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan langsung siapa dulu yang berkenan. Nah, kalau kali ini kita akan menggunakan tongkat anak-anak. Jadi nanti yang terakhir membawa tongkat ini berarti kelompok itu yang kebagian untuk tampil terlebih dahulu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, untuk menambah semangat ya, 3 kali tepuk kita. Sip ya. Iringan lagunya kita menggunakan lagu apa, Nana? Oke, dari Sabang sampai Merauke. Oke, kita mulai ya. Ayo, siap-siap tangannya. Mulai dari kelompok 1 dulu ya. Ayo, kita mulai lagunya 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya? Kelompok berapa yang kebagian? Kelompok 2. Oke, silakan. Kelompok 2 yang mau presentasi siapa? Oh ya, Indah. Oke, silakan, Dok. Oke, dibantu sama temannya untuk menempel. Baik, untuk penampilan yang pertama yang akan ditampilkan oleh kelompok 2 membahas tentang upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek. Ya, silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek. 1. Berkompetisi dalam kemajuan iptek. 2. Meningkatkan motif berprestasi. 3. Meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia, terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mampu bersaing. 4. Selalu berpotensi ke masa depan. 5. Meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga tidak tertinggal dan bergantung pada bangsa lain. Ya, dari presentasi yang sudah disampaikan, mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya. Kelompok 3, ya silakan, Dok. Berikan contoh bukti nyata dalam upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek. Contohnya dalam penggunaan drone untuk mengawasi daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau. Ya, jadi jawabannya adalah penggunaan drone ya, mungkin untuk daerah-daerah yang terjal, yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan misalnya, nah itu bisa menggunakan drone yang ada. Ya, sudah? Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada. Ya, sudah berarti sudah selesai, Dok. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tongkatnya dikasihkan yang ini dulu. Tadi kan sudah sampai sini kan ya? Ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 karena sudah presentasi yang pertama. Kita lanjutkan lagi anak-anak ya. Masih semangat ya? Masih. Oke, kita lanjutkan dari kelompok 2 berarti muternya ke kelompok 3 dan seterusnya balik lagi, nggih. Karena kelompok 2 sudah selesai, berarti putar tempat duduknya ya. Diputar tempat duduknya kelompok 1 yang sebelah sini, nggih. Ya, ayo silakan. Ayo. Ini ya. Nggih. Ini tongkatnya dari sini dulu. Lagunya tetap anak-anak ya. Ya, ayo silakan. 1, 2, 3.
Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, sesuai dengan kesepakatan tadi ya, pokoknya yang megang terakhir tongkat, nah berarti itu yang tampil. Oke, kelompok 4 ya untuk tampilan yang berikutnya. Iya, silakan deh, ayo deh. Ayo, silakan dibantu temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi. 1. Memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. 2. Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. 3. Memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Ya, dari presentasi yang sudah ada, apa ada yang perlu ditanyakan? Oh ya, dari Pandu kelompok 5, silakan. Apa contoh bukti nyata dalam globalisasi di bidang komunikasi? Dengan adanya HP, kita mempermudah berkomunikasi dengan teman yang jauh. Misalnya APK WhatsApp. Bisa menggunakan aplikasi WhatsApp. Ya, kalau dulu kita berkomunikasi menggunakan apa, Nana? Surat. Nah, sekarang sudah ditemukan adanya handphone memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan saudara teman yang ada di daerah yang jauh. Oke, baik. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4 karena sudah untuk yang berikutnya kita lanjutkan lagi ya presentasi yang berikutnya. Wes ya? Duduk. Wes ya, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah kelompok 4 sudah. Nah, kita lanjutkan. Nanti silakan yang kelompok sudah tampil boleh ikutan nyanyi ya, Nak ya. Ya, boleh. Boleh megang tongkatnya juga boleh, nggih. Ayo kita lanjutkan 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Wes, berarti kelompok 3 ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Contoh yang pertama adalah menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Yang nomor 2, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. Yang nomor 3, menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Yang nomor 4, mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. Dan yang terakhir, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Enggak ada pertanyaan? Ya. Sudah jelas ya? Ya, baik. Boleh duduk lagi, Dok. Silakan. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3.
Kalau yang ini muter dulu nggak apa-apa, oke? Oke, dari Pandu dulu. Nah, setelah itu Rehan muter lagi ke Adiogan, ya. Oke, anak-anak kita mulainya bareng-bareng. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berajak pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Silakan. Iya, yang mau presentasi, oh iya. Silakan di sebelah sini. Nah, silakan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Upaya menghadapi globalisasi bidang budaya. 1. Berkompetisi dalam kemajuan iptek. 2. Meningkatkan motif berprestasi. 3. Meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mampu bersaing. 4. Selalu berorientasi ke masa depan. 5. Meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga tidak tertinggal dan bergantung pada bangsa lain. Ya, dari presentasinya sudah disampaikan oleh kelompok 1. Dari kelompok yang lain mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik sekali. Berarti sudah paham ya, Nak ya? Ya. Oke, anak-anak boleh kembali lagi. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ya. Tinggal satu kali yang belum tampil dari kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5 mau ditempel di sebelah. Oh, kalau ini berarti di sebelah sana ya, Nak ya? Di sebelahnya. Ayo. Dibantu temannya. Ya, oh Pandu ya. Oh, di sebelah sini saja. Ya, silakan deh. Yang lain silakan deh. Silakan disimak. Ya, ngadepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 5. Di kelompok saya mendiskusikan upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi. Yang pertama itu adalah memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Yang kedua, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Nah, itu ya ada 3 upaya yang bisa dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang transportasi. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ada, oh ya. Baik, dari kelompok 2 silakan. Berikan contoh bukti nyata dalam upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi. Kita ingin pergi tapi jaraknya itu dekat, maka bisa menggunakan dokar atau beca. Dan jika kita ingin pergi tapi jaraknya jauh, bisa menggunakan pesawat, bis atau lainnya. Ya, jadi itu ya contoh konkretnya atau contoh nyatanya. Dilihat dari jaraknya, kalau kita mau jaraknya dekat berarti kita bisa menggunakan beca atau dokar ya, karena itu sangat ramah lingkungan ya. Sedangkan untuk tempat yang jauh maka kita bisa menggunakan pesawat terbang, bus atau kereta api ya.
Ya, dari sini ada yang lagi yang perlu ditanyakan? Tidak. Oke, baik sekali. Terima kasih ya, Nak ya. Silakan duduk lagi. Kita kasih tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 5. Dari kegiatan yang sudah kita lakukan, ada yang mau menyimpulkan? Ya, silakan, Dok. Jadi kesimpulannya adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi globalisasi tersebut hanya bersifat mengantisipasi agar tidak terjadi pengaruh globalisasi yang negatif. Globalisasi agar dimanfaatkan secara tepat dan bermanfaat. Melalui upaya dan sikap yang tepat diharapkan dapat memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, baik, itu kesimpulan kita untuk hari ini. Kasih tepuk tangan anak-anak karena kita sudah hebat, kita semuanya sudah luar biasa. Oke? Kegiatan kita yang terakhir yaitu refleksi, ya. Dari kegiatan yang sudah ada, saya ingin tahu kemampuan kalian masing-masing, ya. Dipotong anak-anak, dipotong ya. Dipotong jadi 2. Nomor 1, sebutkan 2 upaya untuk menghadapi globalisasi di bidang budaya. Wes, silakan dikerjakan, setelah itu baru dikumpulkan di depan. Ayo, sudah selesai? Kalau sudah, boleh dikumpulkan? Silakan dikumpulkan yang sudah selesai. Oh ya, sudah. Zidan? Iya, sudah semua ya? Sudah dikumpulkan semuanya yang ini ya? Refleksinya. Oke, baik anak-anak. Setelah saya lihat, nah ini ternyata apakah kalian memang sangat gembira dengan pembelajaran kita hari ini? Ya, oke. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kita semuanya karena kita sudah hebat, kita sudah luar biasa ya. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Baik, kita lanjutkan, kita akhiri dengan doa ya. Sebelum berdoa, untuk LKPD silakan dikumpulkan dulu ya, perwakilan dari masing-masing kelompok. Nggih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah semuanya? Sampun. Oh ya, untuk minggu depan karena ini sudah bab yang paling akhir ya, silakan dipelajari bab 2, perubahan sosial budaya dan globalisasi. Kita akan mengadakan ulangan harian. Ya, jangan lupa belajar di rumah anak-anak ya. Ya, baik. Ketua kelasnya Pandu, silakan disiapkan, kita berdoa. Persiapan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Jangan lupa tetap waspada di jalan ya. Semoga kita semuanya selamat sampai di rumahnya masing-masing. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.